tiba saatnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman-Nya. Ku yakin saat kau berfirman, serahkan hidup ini hanya kepada Dia. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan banyak hal. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Persilakan untuk Bapak Ibu kita berdiri. Haleluya. Saat kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Engkau menjaga. Haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menolong. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang benar Tuhan. Bagimu tidak ada yang sulit. Bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan banyak hal Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dengan segenap hati katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku diangkat dan sekali lagi katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga saat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan Kau jamah hati pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mempersiapkan diri untuk menerima firman-Mu Bapa. Tuntunan Roh Kudus kiranya turun atas hamba-Mu Bapak Gembala, sehingga firman yang disampaikan dapat melekat dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Semuanya bahagia kan hari ini? Saya juga ketularan.
Karena memang Tuhan itu merancang bahagia. Di Alkitab kalau mau jujurnya kan ditulis, buka dulu sama-sama, ayo. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan soal makanan dan minuman. Sebab yang di sana itu kan roh. Kita nanti tinggalkan tubuh itu sudah tidak pakai makanan lagi. Roh, arwah. Ya, arwah itu kalau ketemu Tuhan, bersama Tuhan, Tuhan itu sumbernya bahagia. Ya tidak butuh makan. Makanya contoh Tuhan Yesus. Siapa Yesus? Itu firman ilahi. Turun dalam wujud Yesus seperti manusia. Tapi karena tubuhnya tidak sama dengan kita, makan baik, tidak makan juga baik. Nangkep enggak ini? Mumpung ini dulu. Puasa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Ya itu, karena tubuhnya beda, tubuh rohani. Kok pakai tubuh rohani itu? Iya, karena dia sedang dalam misi utama sepanjang zaman untuk menyelamatkan manusia. Tubuhnya tidak tercipta tetapi tersedia. Kalau dapat dijelaskan itu jelmaan dari firman sabda Allah yang bersama Allah. Firman itu adalah Allah, dia datang untuk manusia dalam wujud seperti manusia. Maka tubuhnya itu jadi korban sempurna. Kalau perjanjian lama korbannya itu bentuknya lembu, ya sapi itu, kambing, domba, itu hanya untuk memberikan satu tatanan agama. Ya, dibeleh, dibakar. Nah, itu hewan. Hewan itu kan tidak ada roh, tidak diciptakan dengan dihembuskan roh Allah. Kalau manusia, kan manusia dari tanah dihembuskan dengan roh Allah. Double komponen. Malaikat itu cuma dihembuskan roh. Kayak mainan itu loh, balon yang dicelup air sabun. Begitu sekali, itu sudah banyak. Ya, miliatan. Itu makhluk roh. Itu pertama, itu Allah menciptakan begitu. Malaikat tidak makan. Terus sepertiga malaikat itu menurut kurang lebih jumlah yang Alkitab sebut berontak, jahat, dikutuk jadi iblis, setan, demit, wewe gombel, setan gundul, nyiblorong, dedek bengek, itu sesuai dengan sudut pandang budaya. Setan itu juga tidak makan. Makan makanan itu enggak. Cuma kan orang kan kemudian dengan imajinasinya itu mau ngasih, ya toh, seolah-olah gini, lu jangan ganggu lo ya, ini tak kasih, apa sih, minta apa sih? Yang dimakan itu sebetulnya kan bukan makanannya itu, hatinya orang yang mengabdi kepada roh-roh itu yang dikunci. Hatinya, hati itu di dalam roh manusia. Jadi hati, pikiran sehat, pikiran, akal budi itu orang sampai mati ditinggal tubuhnya masih terus. Seperti malaikat, setan itu, dia tidak punya tubuh, berarti tidak punya otak, tapi punya akal budi. Orang meninggal itu juga dia rasa. Lah kasihan loh, kalau meninggal terus dia merasa itu aku kok di kuburan dewe, cek petengnya ambude nggak enak gitu. Lihat di atas tembus pandang kan, wong itu arwah umpamanya. Nek sapi wedhus nelek ndek kono, kucing nelek ndek kono. Orang ngelayat nginjek-injek, aduh nggonku kok ditegi koyo ngene, gak dek nun sewu lagi. Makanya Pak Juli lewat, shalom ya, shalom gitu. Kira-kira begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jadi arwah itu ada rasa. Dia pikirannya jalan, tapi gak di kuburan. Gitu loh. Jadi kalau ada kemudian peristiwa-peristiwa goib di kuburan itu sebetulnya bukan arwahnya orang yang meninggal itu.
Tapi kalau orang meninggalnya itu enggak kersane ngalah itu ya, bahasa lokalnya itu ya. Umpamanya bunuh diri, itu kok jadi serem Pak, kabarnya jadi ini, jadi itu, jadi jerangkong. Ya, sekarang renungkan, kita dikasih akal sehat nih. Ketika orang itu meninggalnya itu tidak di dalam penundukan diri, ketaatan sama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu otomatis taat sama setan. Jadi ini setan yang bermain. Ulangi kata-kata ini apa? Setan yang bermain. Arwah orang itu sudah. Begitu saya memberi rumusan selama hidup sampai akhir hayat jalan sama Tuhan, dibawa pulang ke rumah Tuhan. Selama hidup atau sampai di penghujung hidupnya, ya, dia disertai hantu, dia langsung diseret ke rumah hantu neraka. Duh, kok kuburannya jadi serem Pak? Ini permainan setan. Di Alkitab aja jelaskan. Saul yang murtad, yang sudah dirasuk setan itu udah, di tengah ketakutannya dia manggil orang penenung, pemanggil arwah, tanda kutip. Minta yang dipanggil tuh Nabi Samuel, arwahnya kan sudah meninggal Nabi Samuel. Terus waktu ini pakai japa mantra, Saul raja kan, dia punya kuasa gitu. Siapa yang kelihatan ini? Ya, Nabi Samuel ya. Ya, jadi ya dia aja sama ini, ya. Ini ada yang keluar dari bumi, modelnya kayak gini. Kata si penenung, ya, wah ini arwah Samuel. Tapi coba saudara telusuri, Samuel tuh nabi yang dari muda taatnya bukan main sama Tuhan. Ya, kok dikatakan keluar dari bumi, dari bawah, itu menunjukkan kenistaan. Yang sesungguhnya hamba Tuhan yang setia di perjanjian lama itu sudah begitu mati, arwahnya itu sudah bareng sama Bapak Abraham, sama apa. Bukan di Firdos, tetapi itu ada tempat tersendiri. Bukan neraka penyiksaan. Seperti yang dialami oleh orang yang di seberang tempatnya Bapak Abraham. Lazarus sama Abraham di pangku. Tempat lain tidak. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Orang ditipu. Wah, ini arwah Nabi Samuel. Wong hamba Allah, masa bisa dia dimainkan sama tukang tenung, dukun. Ya, ini yang logis. Semua mirip. Mungkin suara juga dia bisa menyerupai. Wong selagi Samuel hidup itu setan tuh ada di sekelilingnya. Jadi kan tahu. Kalau andai kata ditanya, ya, arwah Samuel, doyanan sampean opo gitu. Si Saul kan udah tahu ini doyanan ini pecel dari Samuel. Karena lahirin dia galek. Apa Medion ngono kira-kira ya toh. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Oh, saya sukanya pecel yang pedes. Wah, ini Kediri. Pecel Kediri. Loh, ya toh. Ini kalau enggak Samuel masa dia ngomong gitu. Lah waktu Samuel sering makan pecel ditunggoni di sebelah kono sama si setan. Kan tahu. Begini cara penelaan sederhana ini ya, bahasa pasar. Saya enggak pakai bahasa teologis yang terlalu rumit. Nah gitu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, arwah itu enggak doyan makan. Nah ini juga sekaligus bisa jelaskan ya kepada kakek buyut kita, terlebih-lebih saudara yang kadang di pikiran tuh masih aja, walaupun sudah ke gereja, sudah Kristen, ya jangan-jangan ini nanti arwahnya papa, engkong, mak datang gitu. Mau hajatan gitu yang dipikir, wah ini nanti kita jangan lupa ngasih persediaan ini, sesaji untuk. Lah ini kekeliruan-kekeliruan yang nanti kalau terus dimainkan setan. Yang kadang-kadang itu dia menunjukkan kayak ya kejadian benar. Gitu loh. Jadi saudara-saudara ini tipu muslihat kegelapan itu, waduh. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah orang berdosa itu
itu kemakan itu. Coba saudara batasi ini, kasih di Roma ini dibatasi. Apa ini tadi? Yang di Roma. Pak Juli tolong lari ke Efesus. Pasal 2. Ayat 1, 2 dan 3. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Mengikuti jalan dunia ini terus? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Mentaati penguasa kerajaan angkasa. Tolong yang ngerti apa ini yang dimaksud ini? Iblis, setan-setan itu. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, di mana aja itu ada roh-roh jahat. Nggak harus mesti, oh itu bekas kuburan, oh bekas rumah, pakai apa namanya gantung diri orang itu. Nggak harus begitu. Kalau mau dapat referensinya umpama ya di dalam 1 Yohanes, gak usah dibaca dulu lah, 1 Yohanes 5 ayat 19 itu. Seluruh bumi di bawah kuasa si jahat. Kemudian saudara lari di perjanjian lama, kitab Ayub, pasal 1 ayat 7, dalam persidangan itu malaikat-malaikat itu maka hadir di situ juga ada iblis. Ditanya sama Tuhan kan, tahu kan ini cerita lama kan? Iblis dari mana kamu? Jawabnya iblis, dari berjalan mengitari mana? Mengitari bumi. Ya. Tidak berarti bahwa kecepatannya itu secepat kilat, bisa iya bisa tidak, tetapi namanya setan tuh jumlahnya banyak. Ya. Dengan manusia yang hidup lebih banyak setan. Wah ini padat ini sebetulnya, saking kan mata kita enggak lihat. Lu masa Pak jumlahnya lebih banyak dengan manusia? Lah iya loh. Manusia itu kan bisa mati, yang hidup sekarang cuma 7 miliar sekian. Lah setan itu dari kemurtatannya itu dari awal sampai sekarang dia enggak mati-mati. Coba bayangkan. Beranak Pak? Enggak, itulah film beranak dalam lumpur. Itu pernah ingat itu kisah lama itu. Ini permainan setan semua. Jadi setan enggak beranak. Ya, dan tidak diperanakkan, ya sudah dia wujudnya itu dari awal itu karena makhluk roh. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Banyak roh-roh itu daripada manusia. Di langkahmu, langkahku itu ada di dalam terang karena engkau selagi engkau disertai oleh sumbernya terang. Tolong, siapa sumbernya terang? Tuhan Yesus. Sekelilingmu itu penuh dengan roh-roh ini. Tak tunjukin alam gaib. Supaya saudara betul-betul iman Kristennya itu yang jelas. Kalau enggak ya sudahlah. Enggak tahu apa jadinya nanti. Kita enggak akan hidup di dalam jaminan Tuhan. Jadi kalau kita sudah ngerti lain. Kita ada dalam jaminan Tuhan. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Ini kita melangkah di mana aja itu. Makanya 1 Petrus menasihatkan. Hati-hati, musuhmu iblis itu seperti singa yang berjalan apa? Mengau-ngau. Di mana-mana. Dia masuk mall, dia masuk mana. Jangan pikir tempat yang angker itu nggak ini setan, di kuburan yang angker. Ya ini. Saudara pikir di tempat keramaian, di tempat mana itu. Yang ingin menyesatkan saudara. Dulu manusia berdosa itu kamu sudah mati. Taat kepada kerajaan penguasa di udara. Apalagi Pak, silakan dilanjut aja Pak. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bekerja di antara orang-orang di antara orang benar dia bisa bekerja leluasa? Bisa tidak? Nah ini, kenapa? Karena ada Immanuel. Dia tidak bisa memainkan kita. Asal kita tetap hidup dalam kuasa firman. Nanti saya jelaskan itu lagi Pak. Habis, sudah. Ayat 3. Iya, monggo. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah ayat berikutnya menunjukkan tapi kan akhirnya kita beralih karena ditebus oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau setelah kita ditebus jadi Kristen ditebus Tuhan, kita tidak memelihara kebenaran yang hakiki yang Tuhan berikan, kita merusak segelnya yang Tuhan beri.
Nah itu setan nanti bisa masuk lagi kalau kita hidup dalam hawa nafsu. Terus kita tidak ada kerinduan untuk berbenah. Nah itu masalah. Maka kembali tadi saya sampaikan kepada kita semua, bahwa arwah, roh itu tidak perlu makan. Ya, Tuhan Yesus juga begitu. Maka orang-orang rohani yang bersungguh-sungguh, kadang Alkitab menunjukkan, Yohanes Pembaptis tahu nggak makanannya apa? Menu lah ininya, hari-harinya. Belalang dan madu hutan. Dia tinggalnya di hutan. Tidak logis. Saudara, coba tidak pernah itu nyoba makan itu belalang, mencret. Ya, nggak usah banyak, 1-2 aja itu kalau alergi guatel bindul saawak. Bapak itu tahu katanya sungguhan ini, saya sendiri kan udah ngalami. Itu dulu waktu muda saya apa aja tak makan itu. Belakangan ini wong obat aja minum neosep aja ting berendul gitu ya. Jadi ya sudah boleh nih. Obat yang gampangan begitu. Jadi untuk anti nyeri, anti ini pun mesti nyari yang khusus, itu pun hanya ada 1 atau 2 macam itu. Ya baru boleh. Dulu apa-apa saya makan. Ya saudaraku dikasih Tuhan. Yohanes Pembaptis itu orang-orang rohani, dia puasa. Daniel itu ada yang menerjemahkan makanannya itu jakcai. Jakcai itu vegetarian. Cuma makan sayur kayak gini-gini ini. Ya nek doyan, enggak tahu Cik Nenen doyan enggak ini kira-kira ini. Ini dicapcai ya apa rasanya ini Cik Nenen? Ya, kemeriuk ya, plastik soalnya. Saudara-saudara, ternyata bisa. Maka sampai sekarang kan kita kadang diajari, ayo puasa yuk. Itu kan. Jumat ambil puasalah seberapa kuatnya itu. Saya latihan. Hidup jangan diperbudak oleh sesuatu yang saya itu kalau enggak makan ini nanti. Ya cari makan yang lebih sehat itu boleh. Wajar. Kembali lagi. Mestinya kita ini dibinasakan. Kalau enggak ditolong oleh Tuhan itu enggak ada yang selamat. Nah itu sebabnya saudara-saudara kembali kepada prinsip, oh kaitannya tradisi dan sebagainya. Lah saya bilang tradisi ini yang boleh. Yang jangan dilakukan jangan. Sebab urusan berbakti sama orang tua itu bagus. Tapi ketika ini orang udah meninggal terus kita mesti harus hormat berlebihan kayak apa? Ya kalau perkara upacara sekali itu mantuk gitu, ya sudah tidak masalah. Ya kan? Tapi kalau setiap saat kita pikir arwah itu masih butuh kita disesatkan oleh kuasa lain sebab arwah itu sudah tidak ada di situ. Berapa banyak masyarakat kita, suku apa saja dah, yang merasa kalau orang meninggal itu kadang masih beberapa hari ngelipet di omang. Ya benar enggak ini yang ngomong? Hari tertentu begitu terdengar bunyi gelodak itu, oh iki lho slungoh berangkat saiki. Begitu kalau itu latar belakangnya Kristen gitu ada alasannya. Dalilnya itu dikarang sendiri lah. Itu Yesus kan 40 hari oh. Yesus mbahmu lah duduk Yesus. Saya bilang begitu. Kenapa Yesus tidak cepat-cepat pergi itu masih 40 hari, 40 malam tuh keliling. Menguatkan murid-murid, mengingatkan janji yang disampaikan, tunggu ya nanti aku akan mengirim Roh Kudus. Nah kalau simbah itu ngapain? Ya, orang sudah dibulet dengan masalah itu terus ada janji Tuhan, nanti hidupmu itu selesai, aku bawa dalam kebahagiaan. Kira-kira nek sampean mau memperlambat, apa mau cepet-cepet? Kira-kira gimana? Ya orang disandra gitu, ada yang disengsara, ada yang gitu kan. Terus kira-kira tim penyelamat berhasil mau menyelamatkan dia, terus ya ojo kesusu aku sih kerasan dek gini, aku nek gak wong keplek ngono gak mungkin. Maaf ya saudaraku. Ya, pakai ilustrasi ini. Tapi kalau orang yang wajar itu, aduh sudah berapa saat aku mengalami kesulitan penderitaan hidup, ini kan kadang banyak penderitaan, banyak masalah. Nah, kalau ada kesempatan kita di mana saatnya Tuhan panggil pergi ke sana, wah ya cepet aja ke sana. Makanya iman Kristen, Alkitab, firman Allah yang ditulis dalam Injil ini memberitahu kematian orang benar itu
bukan sial, bukan apes, bukan jiong, tetapi penuh berkat, kebahagiaan dan keuntungan yang luar biasa. Ini kebenaran firman. Jadi sekarang anak-anak Tuhan, kenapa kita itu disetting oleh Tuhan? Harus hidupnya itu di tengah kesukaran dunia, di tengah masalah, di tengah ujian. Kita mengalami bahagia karena Tuhan memberi itu dari kuasanya masuk ke dalam hidup kita. Nah ya, tadi ayatnya sepotong-sepotong tadi, sudah nanti bisa geluti lagi di dalamnya, bahwa yang jelas orang yang beriman itu sudah ditebus Tuhan, menikmati bukan urusan makan dan minum. Makan dan minum itu di sini. Selagi di sini pasti Tuhan kasih buat anak-anaknya. Tentang apa yang dimakan itu ya terserah macam-macam. Ya, saudaraku, ada aja Tuhan itu caranya. Jangan lagi anak Tuhan. Bawanya lagi, oh orang baik Pak, oh, orang baik pasti dikasih rezeki. Orang jahat gimana Pak? Tuhan pelihara. Kalau enggak ada perampok, jambret yang berhasil. Ya kan, ada yang berhasil kan? Walaupun kalau terus-terus ketangkep nanti. Itu membuktikan bahwa ya Tuhan bertanggung jawab. Dikasih itu makan. Ya, sebab kalau umpamanya dia datang minta sama kita itu, kita punya banyak. Yang minta itu penjambret. Kira-kira apa sampean kasih? Sepeda motormu kok 20 Mas, aku jaluk siji. Nah, kira-kira dikasih enggak? Tapi Tuhan pelihara. Wah, ketangkep apes ya Pak. Apes ya apes. Dikeroyok wong kampung. Diserahkan sama petugas polisi. Masuk tahanan. Saya tanya sama petugas di sini yang lagi duduk di sini. Itu penjahat kalau ditahanan dikasih makan enggak itu Pak? Kasih ya. Gak dikasih mati repot. Urusannya itu dengan Komnas HAM. Lihat coba. Wong jahat itu loh. Menurut kita, ojo dikek mangan, ben mati di jero penjara kono, ben mati kemelingkingan itu. Apa mati kemelingkingan itu? Petugasnya enggak berani. Ya tetap makan, dia tetap hidup. Ini dalil Tuhan. Bukan gitu, maksudnya nasi saduan itu kan itu toh yang sering kita beli, saya juga sering makan kok. Jadi selagi di sini, ini butuh makan. Jasmani. Tapi rohani ini kuncinya. Begitu saudara ditebus Tuhan tuh, kembali seperti yang dialami oleh Adam Hawa sebelum dia jatuh dosa. Ini takdir dalil Tuhan. Coba saudara baca sekarang di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 12. Maleakhi 3 ayat yang ke-12. 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Semua bangsa akan menyebut kamu yang berbahagia. Dan apalagi dikatakan negeri kesukaan. Cuma satu orang, dua orang ngomongnya sampai nucik bahagia nih saiki. Hati-hati, biasanya dia muji-muji ngono mburi-mburi ini utang. Tapi kalau Tuhan bilang, ya segala bangsa yang mengatakan, kamu itu berbahagia. Berarti ini dalil ilahi ditetapkan dalam kesaksiannya orang sak donya. Itu. Karena dikatakan yang ngomong siapa? Demikianlah firman Tuhan. Yang ngomong siapa itu Bu Kris, Pak Kris? Tuhan kan. Kalau Tuhan ngomong, ya sudah. Pasti. Gimana bahagia Pak, gimana sukacita. Masalah ini terus saja loh, masalah itu kan di luar kita. Hidupmu itu wadah. Apa yang kita tadai, itu yang akan berasa sepanjang hidup kita. Waktu manusia berdosa, di sini letak oli bekas. Tapi waktu Tuhan menebus kita, semua yang kotor, semua kegelapan, semua kesuraman dibuang sama Tuhan. Dibersihkan wadah hidup kita melalui darah Tuhan Yesus. Sudah bersih. Ibaratnya ini kalau di dalam
proses yang berkaitan dengan minuman makanan itu ya dijaga ini higienisnya ini. Gimana kalau perlu ya disteril. Ya, baru diisi air yang sudah diproses. Apa ini isinya? Air yang murni, kebahagiaan, sukacita, seperti yang Yesus berkata, barang siapa haus datanglah kepadaku dan minum. Aku memberikan air yang membuat itu bisa berbual dari dalam kehidupanmu. Yang ngerti katakan amin dulu saudara. Kemudian di dalam Yohanes 14 ya ayat yang ke-27 dikatakan bahwa aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan itu tidak sama dengan yang dunia berikan. Yang murni. Ya, dunia bisa memberi kesenangan, di toko dijual. Ya, di tempat dugem dijual. Agen-agen pengedar narkotik, alkohol, zat adiktif lainnya apa saja disediakan dalam dunia itu untuk manusia bisa beli. Tapi semakin orang mencicip awalnya, mencicip iseng, begitu dia dijerat habis. Tidak ada puas-puasnya. Semakin orang mencicipi, semakin orang meminum air dunia, ibaratnya seperti orang minum air laut. Haus, minum, semakin mencekik, semakin banyak minum, semakin mencekik. Itu yang dunia berikan. Makanya kita mesti waspada. Maka orang boleh mencapai sukses apapun ketika yang di dalam itu ya isinya masih oli bekas, letek kopi. Dia tidak akan pernah mengalami kepuasan hidup. Buktinya apa? Paling sulit manusia termasuk manusia Kristen dalam hal mengucap syukur. Mengucap syukur itu tanda orang puas. Ya benar enggak? Terima kasih Tuhan. Apa? Walaupun masih ada kesulitan. Loh itu aneh ini pikirannya wong Kristen ini menclek. Tapi itu yang dianjurkan oleh Alkitab. Mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Alasannya apa? Karena kesulitannya, apa karena masalahnya? Enggak. Oleh karena di semua keadaan, aku bersyukur karena aku tidak pernah sendiri. Tuhan selalu menyertai aku. Sehingga ada kekuatan. Makanya orang bersyukur itu kuat. Daripada orang bersungut, semakin saraf-saraf tegang, semakin pembuluh darah kita tidak lancar, kedekatan dengan stroke dan serangan jantung, saudaraku. Ya, itu terjadi. Maka waktu saudara, aduh Jani ini hal yang sulit, berat bagiku. Tapi aku ingat janji Tuhan, aku mau belajar, terima kasih Tuhan. Aku bahagia yang aku imani akan menikmati seperti musim semi di sepanjang tahun-tahun hidupku. Karena Engkau menyertai aku. Yang ngerti katakan amin. Ini dulu. Kalau ini isinya tidak beres, tidak akan pernah hidup puas. Contoh buruk, contoh yang hancur-hancuran, Alkitab mencatat. Namanya kita kenal. Dulu kawan saya, tapi sekarang tidak terlalu berkawan sama dia saya. Namanya Salomo, saudara. Iya kan? Coba. Apakah dia puas? Ujung-ujungnya dia bersaksi, dia memberikan testimoni. Semua yang di dalam dunia ini apa? Tuhan memberi anugerah, kesempatan orang menikah, menikmati kebahagiaan, menikmati kasih karunia dalam perkawinan. Tapi semua ada batasnya. Karena batas Tuhan itu adalah kemerdekaan kita, kebebasan kita untuk terus dalam anugerah. Beda. Sama kebebasan yang setan pasang, bebas tapi menuju kebinasaan. Anak kecil di ketinggian, maka orang tua berpikir mesti dipasang pagar sekeliling. Tapi kan ada tipe anak kecil ketika melihat ada balon di jalan sana di bawah, ya ini di lantai 4 atau 5 gitu. Dia keinginannya untuk berusaha lepas, tidak ada pagar. Tapi orang tua yang baik dia berpikir, mesti dipagari.
Batas ini adalah penyelamatan, batas ini adalah kebahagiaan, batas ini bahkan kemerdekaan untuk dia tetap bisa menikmati anugerah. Tapi kalau setan kan enggak perlu pagar ini, buka aja bleh. Ya langsung, dung, kebebasan menuju kehancuran. Ini dalil. Jarang pendeta mikir yang gitu-gitu dah. Khotbahnya mujizat aja ya, Allah itu luar biasa, dahsyat ya itu. Itu enteng. Nggak usah belajar jelimet. Ini kebenaran firman. Dalil ilahi itu menetapkan engkau itu bahagia, engkau negeri kesukaan, amin. Harusnya Kristen tuh begitu. Bahagia. Tuhan memberikan damai sejahtera, terus kemudian Tuhan kunci, dikasih tutupan ini. Ya, kasih tutupan. Ini pekerjaan Tuhan. Tugas kita apa? Jaga. Ini dijaga. Aja sampai suwek. Ya. Hidup dalam kebenaran. Maka suasana sorga, Roma 14 ayat 17 tadi loh yang dibaca tadi loh, itu terjadi. Sorga itu bukan hal makan dan minum, melainkan kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Produsennya sukacita damai sejahtera itu adalah Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Allah. Siapa Roh Allah? Allah yang Esa itu sendiri. Jadi Tritunggal Bapa Anak Roh itu bukan tiga. Ya, Tritunggal Bapa Anak Roh di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita enggak ngomong ini pribadi ini ya. Itu yang membingungkan. Produsennya damai sejahtera ini siapa? Allah. Nah, bagaimana damai sejahtera ini terus dia mendominasi hidup kita? Asal ini kita jaga. Hidup kita yang bener lah. Ojo sing aneh-aneh gitu. Nggak tahu itu di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 atau 17:32 ya Yesaya. Tolong Mbak diperiksa Pak. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera itu loh. Tolong dibantu saya kan nggak nyiapin ayat itu. Berapa? 32:17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Karena Tuhan sudah menebus, menguduskan itu artinya memurnikan kita, mengembalikan seperti keadaan semula. Adam itu di Eden itu bahagia. Waktu tidak dosa, semua melimpah kemurahan Allah. Adam menikmati sesuai dengan yang dibutuhkan. Cukup sehat. Maka anak Tuhan kalau di posisi sudah ditebus Tuhan, kayak Adam ini banyak sehatnya daripada sakitnya. Sakit dikit, kita pikir Tuhan Engkau memberikan aku supaya tahu sehat itu enak. Jadi ini ujian untuk aku bersyukur. Sakit, masalah, problem tidak untuk dipikirkan, tetapi untuk didoakan. Yang kedua, ya sambil menanti Tuhan, dicarikan jalan keluar, minta hikmat Tuhan. Pasti bisa melewati semuanya. Itu faktanya kita hidup kok. Orang yang hidupnya lebih lama pasti punya banyak pengalaman melewati kesulitan dan masalah. Benar enggak? Panjangnya umur hidup itu menambah pengalaman melewati kesulitan dan masalah. Ini dalam iman Kristen begitu, maka tidak ada kata putus asa. Ya. Sampai bagaimana urusan keuangan Pak, ada seorang sempat ngomong dengan saya, sampai saya berpikir mau saya jual ginjal saya Pak untuk nutup utang. Hus ngomong apa itu? Oh ginjalmu dicukuk siji, nggak taunya kualik, ginjalmu yang satu tidak sehat, sing dicukuk, sing sehat, kari sing tidak sehat. Ya duit durung cair kamu mati duluan, podo aja gak bayar utang.
Ya kan gitu loh, logika itu pakai gitu. Lain orang punya niat mau donor apa murni tujuannya, tapi ini enggak. Suatu waktu saya ketemu anak Tuhan orang Kristen gitu, bilang ngomong apa kamu itu? Udah yang penting kamu punya etikat yang baik. Bicara baik-baik. Doa sama Tuhan, melangkah usaha. Tidak mungkin kamu kejerat utang sampai mati. Sebab urusan kalau sampai mati nggak bawa utang, nanti ketemu debt collector loh di alam maut. Tagi bendino terus ditarik sikil kanan kiri, tarik meler gini. Mana ayatnya Pak? Surat Henry pasal 22. Ya, tapi jelasnya kan tidak bagus. Ketika saudara saya melangkah di langkah yang salah, ini mulai tergores. Orang ada masalah, berperilaku tidak benar. Itu jadi celah itu. Untuk setan itu mulai, kalau ini masih tetap terpelihara baik-baik, iblis setan tidak bisa nyentuh. Ketika saudara dan saya sebagai orang benar, engkau di Eden tidak akan saya bilang kekurangan. Saya sebagai hamba Tuhan dari merintis mulai jalan hidup saya. Saudara tahu, Tuhan pelihara orang-orang yang taat. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ini. Maka kalau ada orang tanya, gimana itu Pak? 1/10 dari semua rezeki yang kau dapatkan itu dari Tuhan. Petani pun sedikit Pak, justru belajar dari sedikit. Ketika kita tidak memulai dengan kesungguhan kita. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ada banyak serangan yang dinamakan ya pengerongrong rezeki yang disediakan Tuhan sampai buat anak kita. Itu ada. Tapi kalau kita ada di dalam posisi tetap di Eden, tetap dalam kebenaran, ditangkal sama Tuhan. Tidak kurang cara. Orang bisa merugikan. Keadaan alam bisa dipakai oleh kuasa lain atau apa atas seizin Tuhan. Sepertinya merongrong, merugikan. Rumah bakar hangus. Nah, sudah biar aja. Ini tidak hilang, ini tidak rusak. Tetap aja saya biarin ini, tetap harus dijaga. Faktanya Tuhan bisa. Ayat terakhir ini, closing khotbah saya di ayat 11-nya. Jaminan Tuhan kalau saudara di Eden. Malayaki 3 ayat yang ke-11. Ya. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, Ya. supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Nah ini kita lihat. Tuhan janji untuk menghardik belalang pelahap. Belalang pelahap itu, dia mau merusak. Kalau dalam perjanjian lama itu yang diperlihatkan cuma sisi jasmani, materi, kekayaan, harta dan sebagainya. Tapi di akhir zaman ini saya mendapat pemahaman yang lebih jelas, yang dirongrong sebenarnya intinya ini. Orang kerja dirugikan, orang ditipu, apa? Kan supaya apa? Kehilangan damai sejahtera. Kita bisa rugi, kita kadang bisa ketipu, kadang mengalami seret nampaknya pemasukan. Tapi kalau orang tetap hidup dalam Taman Eden, bagaimanapun Tuhan tidak pernah lupa mengirim rezeki. Bagaimana anak cucu kita tidak akan sengsara meminta-minta jadi pengemis. Kenapa? Tuhan menghardik. Ada batasan yang terukur sama Tuhan. Jangan kita bodoh aja. Pengelolaan uang. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan karena hobi. Kita memuaskan segala sesuatu. Tanpa berpikir kita menata bagaimana ekonomi kita. Hancur-hancuran itu belalang pelahap. Ketika kita menggunakan keuangan kita dengan cara tidak beres, kita gunakan untuk yang ngaco di hadapan Tuhan, hal-hal yang tidak benar, itu memberikan peluang binatang pelahap itu langsung habis. Makanya contoh orang ngisep nikotin, tambah hari tambah yang berat. Orang berpikir, oh yang sederhana itu yang elektrik. Sekarang berita memberitahu lebih berbahaya daripada rokok yang biasa. Kalau gitu yang kembali yang biasa aja, dua-duanya jangan. Ya. Orang nyerap alkohol, sama juga. Satu sloki, berikutnya bersloki-sloki. Orang coba iseng, ya, zat adiktif yang lainnya apa saja, sama, itu akan mencengkeram, membuat orang hidup dalam kecanduan. Itu binatang pelahap. Apalagi sampai narkotik. Bagaimana penyembuhannya, membutuhkan keuangan. Akan menghancurkan ya sisi-sisi yang sudah dibangun
membangun dengan benar. Itu perlu jaga. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan sampai sobek ini. Kebenaran utuh ini Tuhan berkarya. Tapi kebodohan itu sama dengan kita membiarkan mulai tergores dan mengalami kebocoran. Bukan cuma bocor, akan terkontaminasi, kecampuran oli bekas, letek dan lain segala macam itu ada di situ. Kacau. Hidup Kristen cuma hanya formalitas. Apa artinya? Ya, makanya orang kalau memelihara damai sejahtera di dalam hidupnya, masalah boleh ada, kesulitan bisa, tapi semua dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Enteng, lebih enteng. Ndak boros muka, saudaraku. Umur si piro ketok wis koyo gimana? Batuk yang ngisor nduwur. Ya cekeli boyok, nyekeli ini, cekeli kabeh opo gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang berdiri di depan saudara bukan tanpa masalah. Saya pikir hitung-hitung itu masalahnya sebagai seorang hamba Tuhan di 37 tahun pengabdian banyak hal. Tapi satu hal, saya punya teknik. Jangan damai sejahtera itu dirusak. Asal tetap dalam yang benar aja. Ketika keliru, orang bisa salah. Cepat balik sama Tuhan. Maka binatang belalang pelahap itu dihancurkan. Masa depan sampai hari tuamu terjamin. Ayo yang jalannya ini salah. Ya, demi hanya mendapatkan sesuatu, mengorbankan harga diri. Ya, mencari pemuasan atau memuaskan orang lain dengan cara gaya yang melenceng jauh dari kehendak Tuhan. Kita balik dalam posisi yang benar. Kembali di Eden. Jangan di Edan. Supaya rahmat berkat Tuhan menaungi kita semua. Mari kita berdiri, tunduk kepala kita pun berdoa. Saya akan doakan saudara semua. Terima kasih Pak Juli Raharjo, Tuhan memberkati pelayananmu. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar rahmat dan berkat-Mu menaungi kami semua. Doa hamba-Mu, biarlah sepanjang umur hidup kami penuh kebahagiaan oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Dan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tua, muda, siapapun kami hanya bergantung pada Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran. Hidup yang berkenan di hadapan Allah. Pasti suasana Eden itu kami nikmati. Dimanapun, kapanpun. Walau kadang kesulitan masalah ada. Tapi semua akan dapat terselesaikan. Karena kuasa Tuhan yang menyertai kami tidak berubah sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, kiranya rahmat berkat-Mu memenuhi semua yang hadir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Tuhan berkati saudara, silakan duduk, saya serahkan song leader singer untuk menangani selanjutnya. Di nama Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Gembala yang boleh menyampaikan firman dan tentunya kita semua dikuatkan melalui firman-Nya. Kita akan berikan yang baik dengan satu pujian, jangan kau bimbang. Jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang, nyanyi, susah pun tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah ku percaya. Tambah hari tambah benci dosa. Tambah hari tambah tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah ku percaya. Tambah hari tambah benci dosa. Tambah hari tambah hari tambah ku setia. Tambah hari tambah ku setia. Kita tundukkan kepala dan kita serahkan persembahan ke dalam tangan kasih Tuhan.
Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik. Engkau memberkati kami dengan berkat-Mu, karena Engkau telah meneguhkan kami adalah umat yang berbahagia. Tapi tidak berhenti di situ saja, tetapi Kau teguhkan, Kau ingatkan untuk kami terus belajar menjalankan perintah yang Kau ajarkan dalam hidup. Mari Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman yang telah Engkau ajarkan. Dan kami yakin percaya perjalanan hidup kami akan menikmati berkat anugerah-Mu. Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala, telah menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami umat-Mu. Memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Terlebih ya Tuhan, hikmat pewahyuan yang dari Engkau senantiasa Tuhan memberikan yang terbaru, memperbarui kehidupan kami umat-Mu untuk kami berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami juga membawa persembahan kepadamu. Kuduskan, sucikan ya Tuhan. Biarlah melalui benda yang mati ini Kau akan ubahkan menjadi sarana yang hidup bagi kelangsungan pekerjaan-Mu. Dan kami tetap meyakini sebelum kami dapat memberi Engkau terlebih dahulu, memberikan kehidupan kami berkat yang melimpah. Olehnya Bapa, kami tetap yakin dan percaya penyertaan dan kasih-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.